Let's learn together. Let's learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Neri. Let's learn together. Bersama saya Yusron Dan saya Ilham. We are Neri. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Kanadin Kinantiandra dari kelas 8F yang akan mereview buku ceritanya. Kepada Kanadin, dipersilakan untuk segera mereview bukunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Kanadin Kinantiandra dari kelas 8F. Pertama, terima kasih kepada Kak Ilham dan Kak Yusron sudah mengizinkan saya untuk mereview buku ini. Buku ini berjudul Secerah Harapan di Langit Aceh. Buku ini ditulis oleh Kakak Bambang Aji Wibowo, diterbitkan oleh Parhan Pustaka, dan dirilis pada tanggal 15 Oktober 2022. Dan buku ini menceritakan tentang satu keluarga cemara yang penuh dengan kehangatan keluarga, kasih sayang. Pokoknya keluarga ini bisa dibilang sempurna. Di sini anggota keluarga berisi 3 orang, yakni ayah, ibu, dan anak. Anaknya bernama Kakak Bambang. Ibu berprofesi sebagai guru sekolah dasar dan ayah berprofesi sebagai dokter. Dan Bambang ini anak kelas 3 SD. Nah, Bambang ini bersekolah di sekolah ibunya bertugas itu. Tetapi begitu, Bambang tidak pernah menyuruh ibu untuk mengerjakan PR ataupun tugas. Pokoknya Bambang anak yang mandiri. Nah, setiap hari libur, keluarga ini selalu punya kewajiban untuk kumpul bersama. Mau itu ke mall, ke kebun binatang, ataupun hanya sekedar makan bersama. Yang penting mereka selalu bisa punya waktu untuk keluarga selama 1 hari full. Pada suatu hari, ada kabar yang tidak enak dari ayah. Ayah harus berpindah tugas keluar pulau. Ayah dan ibu Bambang pun sangat sedih karena ayah akan berpisah dengan ibu dan Bambang. Tapi maupun begitu, ayah selalu meyakinkan bahwa ayah akan pulang 2 bulan sekali. Akan selalu mengabari mereka dan sampailah di mana hari itu terjadi. Ayah pergi kerja, Bambang dan ibu di situ sedih banget karena kan biasanya bertiga gitu kumpul bareng hari Minggu. Iya, tiba-tiba nggak ada. Tapi ayah selalu meyakinkan ayah bakal pulang 2 bulan sekali dan ayah bakal terus ngabarin Bambang meskipun hanya itu sekedar nanya udah makan atau belum, udah tidur atau belum, udah mandi atau belum gitu. Pada saat itu 2 bulan tepatnya ayah pulang. Bambang di situ bahagia banget dong, soalnya 2 bulan itu menurut Bambang waktu yang sangat panjang buat Bambang karena biasanya kan kumpul bertiga. Kumpul mereka, terus kan di situ ayah tugasnya belum selesai. Ayah berangkat lagi ke pulau yang dituju untuk bertugas. Setelah itu 6 bulan kemudian, pada satu pagi hari Sabtu, Bambang bangun tidur. Tiba-tiba dia ngelihat ada koper. Itu koper siapa? Waktu dia turun ke bawah ngelihat di dapur, ternyata ada satu cowok yang ia kenali banget. Ternyata itu ayahnya pulang. Bambang langsung meluk ayahnya. Akhirnya ayah pulang gitu. Setelah 6 bulan nggak pulang waktu itu, terus ayah bilang katanya, iya ayah sekarang nggak bertugas lagi. Ternyata ayah udah beres tugasnya. Ya. Nah, Bambang seneng banget dong. Terus ibu bilang, gimana kalau kita besok liburan? Kan biasanya Minggu suka liburan. Nah, besok Minggu kita liburan. Bambang nanya, kemana tapi? Terus bilang, ya udah kita hanya sekedar piknik aja di belakang rumah gitu. Terus pagi-paginya kita belanja ke mall buat beli makanan ringan. Nah, pagi kemudian ibu lagi masak. Terus ayah lagi beres-beres mobil kan mau berangkat ke mall ya. Terus Bambang bangun tiba-tiba, kenapa di luar rame banget? Ibu sama ayah lagi ngemas-ngemasin barang. Bambang nanya, ibu ayah ini ada apa sih? Kata ibunya, kamu siap-siapin dulu aja barang yang menurut kamu itu penting, yang emang harus dibawa gitu. Bambang waktu itu pernah dikasih satu Al-Quran dari ayah dan ibunya, itu hadiah ulang tahun dia. Nah, menurut Bambang, ayah sama ibunya nyuruh packing itu, dia mau staycation gitu, mau jalan-jalan, mau ke tempat yang menyenangkan menurut dia. Waktu masuk ke mobil, Bambang nanya,
ibu ayah ini sebenarnya mau kemana sih? Kok satu komplek ramai banget, naik mobil mau pada kemana? Terus ibu bilang, beberapa waktu lagi akan datang tsunami yang di Aceh itu. Ya, bakal datang tsunami yang sangat besar. Jadi kita harus cari apa sih pemukiman lebih tinggi gitu biar nggak terlalu parah. Nah, setelah itu pas mau berangkat ternyata ban mobil ayah bocor. Bocor. Di situ kayak panik banget kan, bakalan panik banget. Bentar lagi mau datang itu tsunami, tapi sedangkan ban mobil ayah bocor gitu. Ayah bilang, kalian keluar duluan aja, ayah bakal benerin dulu ini, nanti ayah bakal susul kalian tunggu aja di lapangan. Di lapangan juga udah kumpul banyak banget warga-warga sekitar Aceh. Nah, kata ayah, pergi aja kalian, gak apa-apa. Siapa sih anak sama ibu yang mau ninggalin ayahnya di waktu yang kayak genting banget? Gak mau dong, maunya bersama-sama gitu, bareng-bareng, maupun itu kayak terluka atau gimana, yang penting bareng kan. Kalau kebersamaan itu bisa menyembuhkan luka ya. Nah, setelah itu ibu dan Bambang pun ya udah kita pergi aja. Tapi ayah janji ya, ayah bakal ke lapangan. Kayak kata ayah, iya ayah janji, tunggu aja di lapangan. Beberapa saat kemudian ibu lari, ternyata yang diduga bener aja, tsunami datang, tapi masih jauh, kayak 2 meteran lah, masih jauh. Ibu ketimpa sama ini apa sih, bangunan gitu loh, ya, reruntuhan bangunan. Nah, ibu bilang, Bambang kamu pergi aja duluan ke lapangan. Kata Bambang, gak mau dong, udah ninggalin ayah, masa sekarang mau ninggalin ibu? Gak bareng-bareng lagi dong. Gak apa-apa, nanti ibu kesana nyusul sama ayah kan, nanti ayah lewat sini, katanya gitu. Bambang pun dengan berat hati ya dia, ya udah deh, Bambang kesana aja. Ternyata di lapangan itu bener aja, pas Bambang nyampe di lapangan, tsunami datang. Langsung kayak, ya gimana sih, waktu itu juga di Cianjur kan pernah gempa. Nah, Bambang pingsan, gak sadarkan diri. Waktu bangun ternyata di situ udah rata, kan 9, berapa skala liter, gede ya, ya udah rata di situ, udah nggak ada bangunan satu pun. Bambang kayak sedih, nyari ibu sama ayah kemana. Kepala dia kebentur sama tembok, kaki dia juga luka-luka gitu. Nah, waktu itu Bambang berusaha buat berdiri, buat nyari ibu sama ayahnya, nyari di sekitarnya. Ternyata Bambang nggak mampu buat berdiri, soalnya kakinya kayak ketimpa kayak kaca gitu, pecahan kaca. Nah, setelah itu Bambang kembali pingsan lagi. Pas Bambang bangun, ternyata Bambang udah ada di posko pengungsian. Waktu lihat sekitar, banyak banget di sana yang ngungsi. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada kakek-kakek, ya banyak banget. Nah, setelah itu adalah satu relawan nyamperin dia. Kamu udah sadar nak, katanya gitu. Terus kata Bambang, iya kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Terus kata bapak itu, iya kenalkan, nama saya Pak Rizky, saya yang mau ngurus kamu selama ini. Bambang kaget, kok selama ini? Emang selama apa sih saya pingsan? Kamu bukan pingsan tapi ternyata koma. Bambang itu koma beberapa waktu. Nah, Bambang nanya, terus ibu dan ayah saya kemana? Kata Pak Rizky, bapak akan jawab kalau kamu udah sembuh. Jadi dia akan diberi jawaban kalau Bambang udah sembuh total gitu kan, kepalanya masih terbentur, ininya masih. Terus kata Bambang, ya udah aku harus bertekad, aku harus sembuh dalam waktu dekat ini biar aku tahu jawabannya kemana ibu dan ayah saya. Nah, beberapa waktu kemudian di pos pengungsian itu gak ada konsumsi sama obat-obatan sama sekali. Otomatis Pak Rizky sama relawan lain harus cari keluar, cari makanan buat yang terkena musibah. Beberapa waktu Pak Rizky datang, Pak Rizky datang bilang, ini ada makanan banyak, ayo ngantri. Sedangkan Bambang kan gak bisa berjalan, ininya iya. Nah, kata Pak Rizky, Bapak tahu kok kamu gak bisa jalan, ini Bapak kasih aja. Jadi Pak Rizky tuh kayak sosoknya kayak sama banget sama ayah Bambang. Jadi peduli gitu, kayak menganggap anak sendiri gitu. Nah, beberapa waktu kemudian Bambang udah sembuh total. Bambang nagih lah hutang itu ke Pak Rizky. Katanya, apa Pak jawaban, mana ayah saya sama ibu saya, terus saya sekarang ini ada di mana? Terus Pak Rizky, ya udah Bambang ayo kita keluar. Ternyata di posko pengungsian itu waktu di luar bener aja kan itunya rata, gak ada apa-apa.
Bambang nangis di situ soalnya kota tercintanya kayak roboh, gak ada lagi. Iya, kota Aceh kan yang cantik banget, tiba-tiba roboh, bangunan-bangunan tinggi nggak ada gitu kan. Nah, kata Pak Rizky, udah nah kamu jangan sedih, di sini ada bapak. Terus dia Pak Rizky ngajaklah ke satu tempat belakang posko. Di situ ada kayak tempat penyimpanan gitu, kayak apa ya? Ya pokoknya box gitu ya. Nah, isinya tuh kayak barang-barang yang punya pasien-pasien yang di dalam itu. Terus Pak Rizky nunjukin satu buku yang kayak ini buku apa sih Pak, katanya. Coba kamu lihat dulu, kamu buka dulu. Waktu dibuka ternyata itu apa, coba tebak? Al-Quran. Ya benar, itu Al-Quran. Itu isinya masih bagus banget, gak ada sobekan sama sekali. Cuman cuman luarnya aja, covernya aja yang kena debu. Nah, Bambang di situ nangis lagi karena keinget sama ibu dan ayahnya. Nah, di situ Bambang langsung nanya, terus mana ibu dan ayah saya? Al-Qurannya ada, tapi ayah dan ibu saya nggak ada. Kata Pak Rizky, maaf banget, Pak Rizky nggak bisa ngebantu kamu. Sekarang ibu dan ayah kamu udah meninggal. Gitu. Di situ hati Bambang kayak hancur banget, langsung kehilangan dua orang tua secara langsung gitu dengan waktu yang bersamaan. Gimana sih sedihnya kehilangan orang tua. Kita aja kalau ngelihat orang tua sakit suka kasihan gitu. Nah, di situ Bambang nangis banget. Kata Pak Rizky, udah sabar aja, bapak sekarang lagi berusaha nyari kuburan ayah dan ibu kamu gitu. Nah, beberapa waktu kemudian semuanya udah kembali lagi normal. Pasien-pasien yang lainnya udah dijemput sama keluarganya buat balik ke luar kota karena kan di Aceh belum ada bangunan-bangunan lagi. Nah, Bambang bingung, aku harus pergi kemana? Masa aku harus kayak orang lain tinggal di bawah jembatan gitu, harus mulung-mulung. Nah, Pak Rizky bilang, bapak akan angkat kamu jadi anak bapak. Di situ Bambang nangis lagi karena ada orang sebaik ini gitu. Kata Pak Rizky, kamu siap-siap aja bawa barang-barang kamu, sekarang kita pergi ke Jakarta. Terus Rizky nanya, kenapa ke Jakarta Pak? Kenapa nggak di sini? Iya, saya orang Jakarta, kata Pak Rizky. Saya bukan orang Aceh. Terus dia ingat lagi sama ayahnya. Oh iya, ayah waktu itu pernah pergi ke luar kota sama kan dokter relawan gitu. Berarti ayah juga dulu waktu pergi ke luar kota berarti bantu kayak gini juga. Nah, di situ Bambang sama Pak Rizky nunggu giliran buat pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakartanya itu pakai helikopter. Soalnya kan di sana bandara sama itunya kan hancur ya. Nah, pakai helikopter turunlah di lapangan Monas. Monas ya. Ya. Nah, di situ Pak Rizky ngajak Bambang, ayo kita naik taksi gitu buat ke rumahnya Pak Bambang. Dah beberapa saat kemudian nyampe di depan rumahnya itu rumahnya mewah, warna putih, kayak gimana sih rumah mewah? Nah, ya. Dia deg-degan dong, takutnya gimana sih ibu angkat aku, baik atau enggak ya, takut banget gitu kan. Gak mungkin semua orang bisa nerima aku gitu, aku bukan siapa-siapa mereka. Terus Bambang tiba-tiba diem gitu, membeku. Kata Pak Rizky, kamu kenapa Bambang? Aku belum siap masuk ke rumah, soalnya takut dimarahin ibunya, takut dimarahin istrinya Pak Rizky, soalnya Pak Rizky tiba-tiba bawa anak gitu. Terus Pak Rizky bilang, enggak sayang, coba masuk aja. Terus pas sudah masuk, ternyata benar istrinya Pak Rizky nyambut Bambang dengan penuh kasih sayang, kayak ibunya gimana ibu Bambang dulu. Nah, di situ Bambang nangis soalnya ingat ibu gitu, ibu kemana. Nah, di situ udah beres itu, Pak Bambang nyeritain semuanya. Ternyata selama Bambang koma, Pak Rizky selalu nyeritain tentang Bambang ini ke istrinya gitu. Soalnya katanya Pak Rizky dulu pernah punya anak, tapi kecelakaan. Jadi ngelihat Bambang tuh kayak ngelihat anaknya dulu. Nah, jadi udah sayang banget. Jadi inilah diambil, diadopsi gitu Bambang. Setelah itu udahlah jadi keluarga cemara lagi ya, tapi masih ada luka di hati Bambang yang aku pengen ketemu ibu sama ayah gitu. Nah, setelah itu pada satu hari kata ayah, gimana kalau kita liburan ke Aceh? Aceh udah kembali lagi normal, udah ada bangunan-bangunan lagi. Aceh udah kembali normal. Terus pada satu hari mereka berangkatlah ke Aceh buat mengenang Bambang gitu, kasihan kan udah lama nggak ke Aceh.
Nah, di situ ngajak ke Masjid Baitur Rahman yang suka mereka datangi waktu Bambang tinggal di Aceh. Nah, di situ kan di belakang masjidnya tuh kayak ada pemakaman. Ternyata ayah sama ibunya istrinya Pak Rizky ini udah tahu ada kuburan ayah sama ibunya Bambang di situ. Nah, Pak Rizky sama ibu istrinya Pak Rizky ini ngajak Bambang coba kamu lihat itu kuburan siapa. Waktu dilihat namanya, ternyata benar itu kuburan ayah sama ibunya Bambang. Bambang di situ nangis kejer karena kayak akhirnya selama ini gak ketemu ibu sama ayah, meskipun sekarang udah dikubur gitu, tapi ada rasa terobati lah, rasa kangen gitu. Setelah itu ayah sama ibu, udah ya kamu jangan sedih lagi. Sekarang kan ada ibu Rizky sama Bu Mentari sama Pak Rizky, udah jangan sedih lagi, anggap aja ibu sama Bu Mentari sama Pak Rizky itu ayah kandung kamu dan mama kandung kamu, panggil aja sekarang papa sama mama gitu, jangan lagi Pak Rizky sama Bu Mentari gitu, karena kayak orang asing gak sih kalau misalkan manggil nama. Nah, setelah itu pergi ke museum, kan di Aceh ada museum gempa ya waktu itu. Nah, di situ ada nama-nama yang terkena korban bencana yang meninggal, iya ternyata benar. Di situ ada nama ibunya Bambang sama ayahnya Bambang. Situ Bambang nangis lagi karena sakit banget gimana sih rasanya ditinggalin kedua orang tua bersamaan. Setelah itu beres deh ceritanya. Jadi Bambang sekarang tinggal sama Bu Mentari sama Pak Rizky. Sangat sedih sekali ya cerita ini. Namun saya ada pertanyaan. Kenapa sih kamu milih cerita yang begini padahal ini cerita yang sangat sedih sekali gitu? Nah, kenapa Nadine pilih buku ini? Karena dari covernya kelihatan kayak ini kenapa warnanya kayak kusam banget. Tapi kan kita gak boleh nilai barang dari depannya doang, apalagi. Nah, terus ada temen Nadine baca buku ini, katanya seru deh, direkomendasiin sama temen, coba deh baca. Pas Nadine baca ternyata bener ceritanya kayak nusuk banget, sakit banget, kehilangan dua orang tua dalam waktu bersamaan, sama kayak ada gempa gitu. Pelajaran yang kita ambil, kita harus lebih jaga, harus lebih deket lagi sama orang tua gitu, karena kan kita nggak tahu kita mungkin dalam waktu dekat ini mungkin kita berpisah atau ada salah satu dari orang tua kita meninggal. Iya, gak mau banget ya. Itu sih. Sangat bagus sekali ya bukunya, memang benar-benar sangat bagus. Dari ceritanya saja sudah membuat pengen nangis gitu. Sedih banget ya. Sedih banget. Oke. Untuk pertanyaan lagi, saya juga ingin bertanya, apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari buku tersebut? Oke, menurut Nadine ya, hikmah yang dapat kita ambil dari buku ini, sesakit-sakitnya luka yang kita alami, sedalam-dalamnya luka yang kita alami, bakal ada kebahagiaan setelah itu yang gak bakal terduga sama kita. Nah, dari sini kan sakit banget Bambang ya, kehilangan kedua orang tuanya, tiba-tiba ketemu lagi sama dua orang yang baik banget, gak tertolong. Itu sih, jadi setiap sakit pasti ada rasa seneng di balik itu semua. Cukup. Mungkin Kak Nadine ada kata-kata atau yang mau disampaikan kepada semua penonton yang melihat video ini? Buat semuanya, jangan menyerah, tetap semangat, karena meskipun kalian sekarang mungkin sedang merasakan sakit, sedang merasakan capek, nyerah, banyak tugas ya. Tapi bakal ada kebahagiaan setelah itu. Mungkin kita bakal sukses, kita bakal jadi dokter, jadi polisi, jadi guru kayak ibunya Bambang. Semoga aja ya di balik sakit bakalan ada kesenangan berikutnya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih buat semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn together.